Kemudian tentu ada tekanan politik, berbondong-bondong kita ke sana. Mari kita berbondong-bondong ke sana. Tapi saya punya pengalaman di 2019. Ketika saya mimpin di Jakarta, saya ini ngelola kota yang banyak orang-orang kena luka tembak. Saya datang ke rumah sakit. Di 2019 itu, 2019. Saya datang ke kamar operasi karena saya sebagai gubernur di rumah sakit yang saya kelola, DKI kelola. Itu pun pasca putusan MK ya? Putusan semasa itulah. KPU ya? Saya lupa persis apa urutannya. Tapi krisis hasil yang rakyat terlibat. Dan apa yang terjadi? Saya lihat tubuh-tubuh yang kena udah meninggal, anak-anak. Ada bekas mesiu, ada bekasnya, bahkan sisa pelurunya atau apapun lah di situ. Ada dalam, saya lihat di situ, saya ketemu orang tuanya, saya datangi rumahnya, dan satu tempat itu di sekitar Glodok agak ke barat sedikit, saya lupa jembatan berapa di sana. Itu ketika saya tiba di tempat duka, ratusan pengemudi ojek itu sudah berada depan situ. Karena ayahnya adalah pengemudi ojek. Suasana orang marah, sedih, marah. Saya datang ketemu orang tuanya. Kemudian saya ikut angkat jenazahnya. Dan saya bicara di depan semuanya. Ini ada korban. Jangan kita tambah korban lagi. Ini ada korban hari ini. Kalau kita melakukan apa, nambah korban. Saya memilih hadir. Karena negara harus hadir dalam situasi krisis. Dan pada saat itu tidak ada pejabat manapun yang muncul di lapangan. Saya memilih hadir. Saya datang ke tiap rumah sakit. Saya datang ke tiap rumah yang kehilangan anggota keluarganya. Dan kita urus semua orang yang menjadi korban atas biaya DKI. Saya membuat peraturan gubernur. Saya buat peraturan gubernur. Bahwa kalau ada korban karena demonstrasi, karena konflik terkait dengan politik, maka Dinas Kesehatan diberikan mandat untuk mengeluarkan biaya untuk membiayainya, walaupun dia KTP-nya bukan Jakarta. Kenapa? Ya karena kita di ibu kota, ya kita uruslah warga negara Indonesia yang jatuh sakit di sini. Terus bukan KTP Jakarta, ya dia rakyat kita kok, rakyat Indonesia. Apa urusannya? Dia celaka, dia luka, dia kita biayai. Itu ratusan. Yang meninggal, saya lupa jumlahnya. Banyak. Saya lupa jumlahnya. Saya datangi. Dan saya mendatangi satu keluarga, Mas, yang anaknya hilang berhari-hari. Dan kita memiliki jenazah yang tidak ketemu rumahnya berhari-hari. Saya masih ingat, Mas, namanya Mas Husein, Mas. Husein. Tidak ada KTP, tidak ada. Kita nggak tahu nyarinya kemana. Sampai waktu itu perintahkan RT RW nyari siapa keluarga yang anaknya belum pulang. Akhirnya ketemu keluarga ini. Saya datang. Mas, bayangkan saya bertemu dengan ibunya, ayahnya, yang tidak pernah membayangkan mereka akan menguburkan anaknya. Tidak pernah membayangkan. Dan menguburkan anaknya kenapa? Karena konflik pilpres. Ratusan orang yang cedera, yang saya datangi rumah sakit itu, datang di berbagai wilayah. Kenapa? Konflik pilpres. Saya datang mengangkat jenazah karena konflik pilpres. 5 tahun kemudian Allah takdirkan saya menjadi calon. Dan ketika terjadi peristiwa ini, langsung saya bilang, ini kalau saya melakukan itu semua, yang jadi korban adalah rakyat kecil. Yang petinggi-petingginya nggak akan merasakan. Sayanya nggak akan merasakan tuh pelurunya, nggak akan merasakan gebukan, nggak akan merasakan tuh konflik-konfliknya tuh. Yang merasakan tuh pasukan, teman-teman kita yang di bawah, yang penuh dengan semangat. Karena itu jaga, tetap bersemangat, tetap menekan MK. Menekan MK untuk apa? Untuk adil. Menekan MK untuk apa? Untuk berani. Tapi ada batasnya. Jangan agitasi yang membuatnya menjadi konflik terbuka. Jadi saya bersyukur ini semua selesai, nol. Tidak ada penguburan karena konflik akibat putusan hasil MK. Tidak ada penguburan karena putusan hasil KPU. Dan bagi saya setiap nyawa itu bernyawa. Setiap nyawa itu harus dilindungi dan jangan sampai dijadikan korban. Ada masa perjuangan di mana jiwa raga kita
Dipertaruhkan. Pertaruhkan. Tapi ini adalah sebuah perdebatan yang dibuat di dalam MK, Majelis Hakim, dengan tim hukum dan dorongan dari publik untuk mengawasi, untuk minta adil. Tekanannya di situ. Tapi ada batasnya. Nah, kalau tidak, seperti yang saya rasakan dulu, Mas, dan pengalaman mengelola mereka-mereka ini semua, Mas, yang menjadi korban itu, saya merasakan betul mereka juga ujungnya tidak dapat perhatian yang cukup. Kehilangan anak itu tidak pernah bisa diganti dengan santunan sebesar apapun yang disampaikan dengan sesantun apapun. Nggak bisa. Nggak bisa, saya rasakan sekali. Nah, jadi Mas, ketika menghadapi ini, saya malah ingin menunjukkan bahwa di dalam berdemokrasi ada kompetisi, ada penyimpangan-penyimpangan. Itu tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh. Itu harus dikoreksi. Bahkan kemarin ketika KPU bersidang penetapan hasil, saya memilih hadir. Sambil saya katakan, semua yang menjadi permasalahan harus dikoreksi. Tapi kita hormati hasilnya. Jangan sampai nggak dihormati hasilnya, Mas. Hormati. Keputusan MK harus dihormati. Rusak tatanan bernegara kita. Nah, jadi pengalaman di posisi yang bergonta-ganti itu, Mas, membuat saya ketika pasca 20 Maret mengatakan kita jaga dengan kehormatan. Gerakan jalan terus, tapi jangan sampai ada korban jiwa. Jangan sampai ada korban jiwa. Wah, jadi pengalaman 2019 mengayakan kebatinan. Ya, bahkan Mas kalau ingat ya, saya waktu itu sebetulnya bertindak. Di awal saya berada di Tokyo, sedang dalam pertemuan U20. U20 itu Urban 20. Saya adalah salah satu founding members dari U20. Jadi didirikan oleh beberapa, termasuk Jakarta. Nah, dalam pertemuan itu, selama saya di Tokyo itu monitor seluruh Jakarta. Dan suasananya mulai menegang. Begitu mulai menegang, saya pamit sana pada semua bahwa saya harus pulang ke Jakarta karena kondisi di Jakarta situasinya tense. Gubernur Keiko itu bilang, Anda harus bicara di sini. Saya bilang, ya kalau boleh saya bicara sekarang aja. Gubernur Keiko. Karena you're here to speak. You're inviting me to speak. My apology, tapi we have to return dengan kondisi Jakarta seperti itu. Begitu saya mendarat, mungkin jam 4 pagi, jam 6 itu sudah langsung berkumpul dengan seluruh jajaran DKI. Kita lihat siapan action plan-nya. Nomor 1, selamatkan setiap nyawa. Pokoknya itu nomor 1, perintahnya. Siapapun, kapanpun, dan dari manapun. Dan sesudah itu kemudian saya langsung tuh keliling ke semua tempat, mendatangi satu-satu semua korban. Nah, itulah yang membuat saya lihat di dalam kompetisi Pilpres ini itu jaga ambang batasnya. Karena kalau ambang batas tidak dijaga, yang menjadi korban. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kompetisi. Ada, Mas, masa di mana kita harus jiwa raga. Bukan nggak ada. Ketika ada sebuah penindasan yang berjalan secara sistemik dan tidak bisa dilawan kecuali dengan perlawanan fisik, kita hadapi lawan fisik. Tapi bukan ini. Jadi bukan berarti kemudian kita akan setiap kali ada tindakan itu kita nggak akan nggak ada batasnya, nggak ada. Ada. Respon yang profesional terhadap masalah itu menjadi bagian penting. Ada, nanti kalau enggak nanti, kalau gitu, kalau ada penindasan ada ini kita nggak usah ngelawan. Kenapa? Takut nanti ada korban. Jangan. Ada masa di mana itu harus dihadapi. Ketika penguasa menjalankan kekuasaan tanpa batas dan tidak bisa lagi kecuali dengan perlawanan, hadapi, lawan. Dan bila itu harus jiwa raga. Tapi bukan ini. Ini adalah sebuah kompetisi yang ada batasnya.